Keke, kamu sudah kembali. Kenapa kamu datang kok tidak telepon dulu? Tidak apa-apa. Keke, aku cuma mau berterima kasih padamu. Terima kasih padaku. Terima kasih untuk apa? Tentu saja kamu. Kamu yang meminta si Chao untuk menyuntikkan dana ke Ding Feng. Aku dan Ling Yun. Tunggu. Menyuntikkan dana apa? Aku tidak meminta kakakku untuk menyuntikkan dana ke Ding Feng. Kenapa kamu tidak tahu? Ini tidak mungkin. Aku pikir kamu tidak ingin aku berhutang budi padamu. Tapi Keke benar-benar ingin berterima kasih padamu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi kalau ada yang diam-diam menyuntikkan dana ke Ding Feng, yang harus berterima kasih seharusnya Cheng Ling Yun kan? Kenapa kamu? Kalau kamu cuma pergi membantunya, perlu sampai segitunya. Jalan yang dia tempuh sekarang semuanya pernah aku jalani. Kesulitan yang dia alami semuanya pernah aku alami. Sekarang dia punya kamu di sampingnya. Lalu aku, Keke, aku tahu kamu sebenarnya susah. aku tidak ingin jadi wanita yang pelit. Aku pura-pura besar hati. Aku menyuruhmu pergi ke Ding Feng untuk membantunya. Aku bisa menghindari persaingan dengan Ding Feng. Aku cuma tidak ingin membuatmu sulit. Tapi kamu tahu tidak cinta itu egois. Aku juga ingin melihatmu selalu ada di sampingku setiap saat. Menolongku dengan sepenuh hati. Bukan karena suntikan dana yang tidak jelas ini. Kamu malah datang ke sini kehujanan untuk bilang terima kasih padaku. Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu, aku cuma mau. Jangan bicara lagi. Aku mencintaimu. Kamu bilang apa? Aku bilang yo Keke. Aku mencintaimu. Sekarang aku akhirnya tahu isi hatiku. Ternyata aku sudah lama jatuh cinta padamu. Keke. Maafkan aku sekali lagi untuk menjadi egois. Ling Yun, dia adalah keluargaku. Adik perempuanku. Setelah aku membantunya melewati masa sulit ini, aku akan mencintaimu sepenuh hati, menemanimu dan tidak pernah meninggalkanmu lagi. Keke, maafkan aku untuk semua permintaan maaf yang pernah kuucapkan padamu. Oke. Cuaca apa ini? Tiba-tiba hujan turun. Sudah kembali. Ku Heng. Bukan kenapa kamu ada di rumah kami. Kamu bahkan memakai bajuku. Ini kamu bukankan kamu ini. Apa yang terjadi? Aku pergi dia. Bukan kamu apa yang kalian berdua lakukan di rumah. Aku bisa membawa orang pulang, kamu bawa. Apa yang terjadi? Apa yang kamu bicarakan? Kami basah kuyup di luar. Aku takut Ku Heng kedinginan. Jadi aku memakaikan bajuku padanya. Si Chao, maaf, ya setelah aku mencucinya, aku akan mengembalikannya padamu. Tidak perlu. Kalau suka aku berikan padamu. Apa yang terjadi? Ya Tuhan. Kamu terlihat keren dan modis dengan bajuku. Sangat keren. Untung aku kembali. Kalau tidak tahu apa yang akan terjadi. Kakak ngomong apa sih? Aku tidak ngomong sembarangan. Itu kamu lihat aku juga basah kuyup. Aku harus ganti baju kan. Tidak takut basah, takut kedinginan. Zi Chao, aku ingin bertanya sesuatu padamu.
Apa itu adikku kan? Umurnya 24 tahun, cantik, murah hati, setia, lucu. Dan tidak ada riwayat penyakit keluarga. Kami tidak punya kebiasaan pernikahan. Sederhana dan jelas. Kakak, kalau kamu ngomong sembarangan lagi aku akan memukulmu. Bukan itu lalu apa? Aku ingin bertanya padamu. Siapa yang memberikan modal untuk Ding Feng? Aku. Kamu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu, jelaskan padaku. Dia tidak memberitahumu. Menurutku seharusnya dia sendiri yang menjelaskan, bukan? Kalau hari ini kamu tidak menjelaskan dengan jelas, kamu keluar dari rumah ini. Zi Chao. Kamu jujur saja padaku, siapa sebenarnya orang di balik layar ini? Aku takut pada kalian. Orang ini yaitu Fuize. Ternyata benar Kakak Yize. Hal selanjutnya tidak ada hubungannya dengan aku. Ini perlu Ling Yun sendiri yang menghadapi. Fuize. Ada apa? Aku tanya kamu investasi Yoshi Chao, apakah kamu yang memberikannya? Secepat itu kamu sudah mengkhianatiku. Mengapa kamu melakukan ini? Aku sudah bilang padamu. Ding Feng adalah Ding Feng. Aku tidak ingin kamu membantu Ding Feng dengan membebani Jue. Lagi pula kamu baru saja berbaikan dengan ayahmu. Aku tidak ingin karena hal ini membuat kalian salah paham lagi. Jadi kamu buru-buru masuk hanya untuk memberitahuku ini. Dan belum juga berterima kasih padaku. Niat baikmu aku hargai. Tapi dana ini tidak bisa sepenuhnya memperbaiki situasi Ding Feng. Kita hanya menambah waktu penyangga dan risikonya terlalu besar. Kamu sudah berdiskusi dengan pemegang saham lainnya. Menurutku kamu harus mempertimbangkan dengan baik. Tentu saja. Jue tidak mungkin turun tangan. Yang turun tangan adalah aku. Uang ini tidak ada hubungannya dengan Jue. Jadi ini milik pribadiku. Milik pribadimu. Maka lebih perlu untuk mempertimbangkan dengan baik. Tidak perlu karena aku percaya padamu. Baiklah, aku terima, tapi kontraknya harus diubah tambah 2% keuntungan. Apakah kita harus menghitung sejelas itu? Aku takut kalau tidak dihitung sekarang, nanti tidak bisa membayar. Apa yang bisa bayar tidak bisa bayar. Bibi, kapan kamu kembali? Aku dengar dari asistenmu kamu sudah menjual rumah. Aku langsung buru-buru kembali. Asistenku. Apa yang terjadi? Dia menjual rumah ini, sebenarnya ada apa? Tidak apa-apa, dia belum tahu. Jangan ikut campur. Bibi, sebenarnya apa yang terjadi? Cepat katakan padaku. Yize, kamu ini bagaimana sih? Aku rasa ada beberapa hal. Miss Cheng berhak tahu. Miss Cheng, bolehkah aku memanggilmu Ling Yun? Tentu saja boleh. Ling Yun, kamu tahu apa yang Yize kami lakukan untukmu? Sangat luas pandangannya. Dia bisa saja menaikkan harga untuk merebutnya kembali. Tapi dia malah dengan sukarela melepaskannya. Masalah Zhao Zhen dari grup Feng Hua, juga dia yang melaporkannya. Dia takut kerjasama kalian bermasalah, maka Ding Feng benar-benar akan berada di ujung tanduk. Selain itu, dia mengeluarkan semua tabungannya untuk membantumu. Sekarang bahkan rumahnya pun sudah dijual semua. Dia bilang pada asistennya, dia akan menghabiskan semua hartanya untuk menikahi istrinya. Tapi orang yang ingin dia nikahi masih belum tahu apa-apa.
Kamu bilang Yize kami ini terlalu bodoh ya? Apa maksudmu kamu melakukan begitu banyak untukku? Kenapa tidak memberitahuku? Kamu pikir aku tidak mengerti sifatmu? Kalau aku memberitahumu, apakah kamu yakin akan setuju? Terima kasih Bibi kalau bukan karena kamu memberitahuku. Mungkin aku tidak akan tahu seumur hidupku. Sudahlah, Oh iya benar asistenku. Dia yang memberitahumu tentang ini. bukan ayahmu yang khawatir padamu. Menyuruhku bertanya pada asistenmu. Dia bilang padaku tentang kamu menjual rumah ayahmu bilang. Menyuruhku kembali untuk membantu. Kamu sedang bekerja untuk calon menantunya. Bagaimana kondisi ayah? Tenang saja penyakitnya sudah terkontrol. Tapi untuk sembuh total masih perlu perawatan. Tapi dia bilang, dia akan kembali sendiri untuk memimpin pernikahanmu dengannya. Jujur Bibi terima kasih. Kamu tidak hanya merawat ayahku, tapi juga memikirkan urusanku khususnya terbang kembali. Benar-benar terima kasih. Bukankah ini semua yang seharusnya aku lakukan? Ada beberapa hal yang bisa aku bantu. Ada satu hal yang sangat-sangat penting. Kamu harus cepat-cepat. Lingyun aku duluan ya.
Kamu mikir apa? Aku mikirin Yize di dalam negeri gimana ya? Apakah dia akur dengan pimpinan Jue? Sama hubungannya sama Lingyun gimana perkembangannya? Oke, semuanya baik-baik saja. Kamu tenang saja. Kemampuan kepemimpinannya mirip aku. Keberanian dan caranya juga mirip aku. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Dia sudah melapor padaku. Grup Juye sudah berjalan lancar. Dan dia juga sudah meraih beberapa proyek yang sangat potensial. Jadi kamu tidak perlu khawatir lagi. Kamu memujinya atau memuji dirimu sendiri? Tapi kamu benar. Yize sangat setia, itu yang paling mirip kamu. Huirong. Terima kasih untuk pendampinganmu selama ini. Perhatianmu, kebaikanmu, keteguhanmu, kesetiaanmu membuatku seperti terlahir kembali. Aku ingin di hari-hari berikutnya, aku pasti hidup untukmu. Aku akan selalu berada di sampingmu, merawatmu, mencintaimu. Nyonya Fuku. Aku sudah menunggu kata Nyonya Fu ini selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya menjadi Nyonya Fu. Menjadi Nenek Fu. Tidak tua sama, sekali tidak tua. Di dalam hatiku, kamu selalu begitu muda, begitu cantik. Aku masih belum terbiasa mendengarmu mengatakan kata-kata manis ini. Kamu masih sama seperti dulu. Begitu tegas, begitu sehat. Coba lihat aku. Badanku sekarang tidak baik ya. Dokter bilang aku pulih dengan baik. Kamu sedang dalam pemulihan. Tapi kamu belum sembuh total. Apakah kamu tidak ingin kembali memimpin pernikahan putramu? Tentu saja aku ingin kembali. Jadi kamu harus mendengarkan dokter dan tentu saja aku. Baik. Nyonya Fu, aku patuh. Ngomong-ngomong, Kiming segera keluarkan. Berapa lama lagi? 3 bulan lagi. Tidak menyangka 2 tahun ini kamu benar-benar menunggu. Setelah Kiming keluar, apa hal pertama yang paling ingin kamu lakukan? Hal pertama, tentu saja segera pulang. Langsung pulang. Kamu mau apa sih? Jangan menggodaku. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan urusanmu dan Yoshi Chao? 2 tahun ini sepertinya benar-benar berubah. Ini semua karena kamu. Kalau tidak kamu pertimbangkan saja dia cukup baik. 2 tahun sudah berlalu. Apa yang ada di hatiku kamu tidak tahu ya? Tapi Gao Xiang ini, bahkan telepon pun tidak ada. Mungkin saja. Ting, ada apa?
Aku kembali. Xiaohan, Kembali. Kenapa tidak masuk? tidak punya muka untuk masuk. Kamu tidak punya muka. Kamu yang membuatku. Membuatku dan Cheng Yu berpisah sebagai suami istri. Membuatku dan Ling Yun Cheng Yu Jianyu tidak bisa berkumpul. Kamu yang membuat Ding Feng dalam krisis. Hampir bangkrut. Tentu saja kamu tidak punya muka untuk masuk. Aku tahu. Aku melihatmu sekarang baik-baik saja. Aku merasa lega. Itu. Perceraian aku setuju. Kamu bisa mengurusnya kapan saja. Seperti ini aku pergi. Kamu bisa pergi kemana? Pergi. Aku tidak bisa masuk. Aku tidak ingin Jian Feng melihatku seperti ini. Aku takut jika aku masuk. Aku akan sulit untuk pergi. Lily. Dengarkan aku. Sulit untuk pergi. Kita tidak pergi. Ayo ikut aku. Ayo. Ayo. Ayo.
Jian Feng, Ibu. Aku sangat merindukanmu. Jian Feng. Ibu tidak baik. Anak baikku. Semuanya kesalahan ibu. Ibu. Jangan menangis. Kamu bisa kembali sudah cukup. Aku anakmu. Tidak ada yang perlu diminta maaf. Ibu. Aku bukan ibu yang baik. Aku juga bukan istri yang baik. Ya. Kamu bukan istri yang baik. Kamu juga bukan ibu yang baik. Tapi kamu melahirkan anak yang baik. Dia untukmu. Berlari-lari ke sana-sini meminta maaf. Minta pengertian orang lain. Sekarang, mulai dari sekarang, tidak ada lagi yang akan menyalahkanmu. Karena masa lalumu. Termasuk aku. Aku Xiao Han. Aku akan tinggal di rumah. Menjadi istri yang baik untukmu. Bagus. Urusan perusahaan. Biarkan anak muda yang mengurusnya. Mama 2 tahun ini. Aku serius membantu kakak mengelola Ding Feng. Ding Feng sekarang sudah mulai stabil. Mama, tapi aku masih ingin mengejar mimpi musikku kali ini. Bisakah kamu tidak menentangku lagi? Tidak menentang. Lakukan yang kamu suka. Mama. Xiao Han itu. Bagaimana dengan Jian Yu dan Ling Yun? Aku ingin minta maaf langsung pada mereka. Anak muda punya urusan sendiri. Nanti kita kumpul lagi. Hari ini. Kita bertiga. Kita berkumpul, hanya kita bertiga. Tidak ada orang lain. Sudah. Mama. Baik. Dokter bilang, kondisimu sekarang sangat baik. Terima kasih sudah merawatku. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Ding Feng sekarang. Juye di Jie Ding Feng. Sekarang sudah kerjasama strategis, semuanya akan lancar. Jangan khawatir. Baguslah. Kenapa tidak enak badan? Bodoh. Kamu tidak bisa melihatnya. Benar. Baru saja diperiksa. Kamu kenapa lagi? Tidak apa-apa, aku takut menekan bayi. Kamu membuatku takut. Bagaimana bisa kamu sentuh? Ini belum terlihat.
Miss Cheng, lain kali sebelum masuk ke kantor saya, harap ketuk pintu dulu. Maka lain kali kamu datang ke rumah saya juga harus ketuk pintu dulu. Terakhir kali saya datang untuk membawakanmu makanan malam. Kali ini saya datang untuk menunjukkan dokumen padamu. Lihatlah. Laporan periode ini keuntungan Ding Feng telah melampaui tahun terbaik sebelumnya saya berhasil. Ding Feng telah mencapai kejayaan baru. Saya yang memimpin. Kalau begitu, untuk rumah pernikahan kamu begitu berjuang keras. Sepertinya perusahaan saya juga menghasilkan banyak uangnya. Tidakkah kamu merasa sekarang kamu harus melakukan sesuatu? Apakah kamu tidak akan melamarku? Saya beritahu kamu, sekarang orang yang mengejar saya sangat banyak. Jangan-jangan saya tidak bisa menahan diri. Maka kamu harus pulang dan menangis. Baiklah, baiklah. Sudah bilang sudah siapkan untukmu. Ambillah. Apa maksudnya? Jangan-jangan kamu menaruh cincin di dalam map dokumen ini. Cincinnya apa maksudnya? Apakah kamu pikir saya benar-benar kuno sampai seperti ini? Saya akan menaruh cincin di sini dan melamarmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Apa ini? Ini adalah semua yang saya miliki sekarang. Sebelumnya saya tidak bisa mengikatmu dengan gelang. Saya percaya sebuah cincin juga tidak bisa. Jadi saya memutuskan memberikanmu seluruh perusahaan. Perusahaan. Ini adalah perusahaan yang kamu investasikan ke Ding Feng sebelumnya. Dan sekarang perusahaan ini adalah semua yang saya miliki. Saya memberikan semua saya padamu. Ling Yun, apakah kamu mau menikah dengan saya? Cheng Yu, lihat, saya pikir kita sebaiknya pergi ke Brasil. Di Brasil kita bisa menonton sepak bola. Dan tahun ini, Olimpiade diadakan di sana. Saya pikir kita sebaiknya pergi ke Selandia Baru. Saya ingin melihat padang rumput di sini. Padang rumputnya hijau sekali ya. Bukannya kamu pernah ke Hulumbuir itu? Memang padang rumput di sana tidak luas. Benar juga sih. Lalu apa yang seru di Brasil sana? Panas banget. Tapi aku lihat akhir-akhir ini Xiaolan hamil. Mending kita jangan keluar dulu deh. Sekarang baru 3 bulan, kalau kita jalan-jalan dulu. Belum tentu dia sudah melahirkan. Aku takut nggak keburu. Ayah ibu, jangan tunjuk-tunjukkan kemesraan di depan aku dong. Kalau tidak bulan depan aku dan ke Amerika. Kalian ikut juga ke Amerika. Enggak ah. Kalian kan kerja, kami ngapain? Iya sih. Ya sudah, kalian terus aja tunjuk-tunjukkan kemesraan. Aku pergi dulu, kamu mau kemana? Aku mau ajak ke mencoba gaun pengantin. Makan malam, jangan tunggu aku. Baiklah. Di sini bagus. Bagaimana yang ini?
Keke menurutku yang ini bagus. Modelnya lumayan baru. Oke. Kalau gitu aku coba yang ini deh. Baik, Tolong bantu aku mencoba yang ini. Oke. aku tunggu di sini. Ku Heng. Fuize. Kok kamu di sini? Aku temani Ling Yun mencoba gaun pengantin. Kebetulan banget ya Keke juga ada. Wah, kebetulan banget. Ayo duduk. Tunggu dulu Aku ada sesuatu yang mau minta tolong. Apa itu? Aku harap nanti, saat Ling Yun keluar, aku yang pertama melihat dia pakai gaun pengantin, tidak ada orang lain. Boleh kan? Kamu pikirannya sama denganku kalau gitu. Nanti saat Keke keluar kamu menghindar dulu ya. Ini. Oke, sepakat. Sudahlah. Fuize, cepat tutup matamu. Aku sudah tutup, kamu sudah tutup belum? Sudah tutup. Kalau begitu aku hitung 1, 2, 3 kita lepas Oke. bareng. 1, 2, 3. Keke. Keke, berikan tanganmu padaku. Ling Yun. Aku merasa sangat bahagia. Aku juga. Keke, kamu sangat cantik. Mungkin ini takdir.